Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Santika dengan NIM 1814070017 dari PGMIA. Baik, di sini kita akan membahas topik 5, yaitu tentang komponen bab 4 pada penelitian. Pada bab 5 ini yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu analisis data, pembahasan, serta keterbatasan penelitian. 1. Deskripsi data. Deskripsi data adalah salah satu bagian laporan penelitian yang memberikan gambaran-gambaran tentang data penelitian yang telah dikumpulkan. Data tersebut berupa hasil belajar kemampuan siswa. Adapun contoh deskripsi data adalah pertama pada penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang diterima, dapat diketahui bahwa karakteristik responden yang akan dibahas di bawah ini meliputi yang pertama itu jenis kelamin, usia, posisi terakhir, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Contohnya saja dapat kita lihat dari data responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat dari tabel. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin yang menjadi responden lebih didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 22 orang atau 5,5%, sedangkan laki-laki sebanyak 18 orang atau 4,5%. Yang kedua yaitu pada penelitian eksperimen. Contohnya pada skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Hasil rangkuman pretest kelas 4A atau kelas kelompok eksperimen dan kelas B, kelas kelompok kontrol, dapat dilihat pada tabel berikut. Tes awal pretest, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut, dari hasil perhitungan statistik, maka diperoleh bahwa nilai rata-rata tes awal atau pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 68,96 dan 71,58. Selanjutnya itu pada penelitian pengembangan. Pendeskripsian mengenai ini berangkat dari model pengembangan perangkat pembelajaran 4D yang digunakan dalam merancang suatu produk pendidikan. Adapun aplikasi model 4D dalam pengembangan produk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendefinisian. Tujuan tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis unsur depan dan analisis peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran kimia, organik 1, serta untuk mengetahui karakteristik peserta didik. B. Analisis konsep. Nah, analisis konsep ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok, merinci dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah awal yang dilakukan ialah menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah kimia organik 1 yang bersumber pada silabus. Langkah ketiga yaitu tes analisis atau analisis tugas. Berdasarkan deskripsi permasalahan dan analisis pemenuhan kebutuhan mahasiswa, maka diperlukan adanya media pembelajaran yang sesuai dengan harapan mahasiswa kimia dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh peneliti, sehingga diperoleh hasil temuan pengembangan media cetak yang dilengkapi media berbasis audiovisual yaitu modul dan CD pembelajaran kimia organik berbasis audiovisual untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa kimia. Langkah keempat pada tahap pendefinian ini yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini dideskripsikan untuk mempelajari materi strekomia, alkana, dan alkena menggunakan media pembelajaran berupa modul dan CD pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua, tahap yang dilakukan yaitu desain atau perancangan. Perancangan media pembelajaran kimia organik berbasis audiovisual ini merupakan suatu bentuk upaya peneliti dalam mengadakan pembaharuan pembelajaran kimia. Dalam perancangan media pembelajaran ini telah dilakukan beberapa tahapan antara lain. Yang pertama yaitu constructing criterion reference test, yaitu penyusunan tes acuan. Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang menghubungkan tahap pendefinian dengan tahap perancangan. Yang kedua yaitu pemilihan media pembelajaran. Kimia organik berbasis audiovisual ini memilih dua media antara lain media cetak dan media komputer, yakni modul dan CD pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan format. Penelitian ini mengembangkan media modul dan CD pembelajaran kimia organik 1 berbasis audiovisual. Pemilihan format saat pengembangan di kelas, yakni pemilihan desain pembelajaran dengan metode expository,
diskusi, klasikal, dan penugasan dengan sumber belajar pendukung, modul, dan CD pembelajaran yang sedang dikembangkan dengan didukung oleh sumber belajar utama, yakni buku kimia organik jilid 1 dan buku kimia organik lainnya yang sesuai dengan materi serta ringkasan materi PowerPoint dari dosen kimia organik. Yang terakhir yaitu rancangan awal. Adapun rancangan awal media pembelajaran berbasis audiovisual kimia organik 1 pada modul sebagai berikut. Yang ketiga yaitu tahapnya yaitu development atau pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir produk pengembangan setelah melakukan revisi berdasarkan masukan para pakar atau ahli praktisi dan data hasil uji. Dua, analisis data. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. 1. Pada penelitian eksperimen, contohnya pada skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN 3 Purbalingga Lor. Sebelum dilakukan pengujian analisis data, terlebih dahulu diadakan uji prasyarat. Uji prasyarat analisis ini dilakukan dengan pengujian normalitas dan homogenitas antara subjek pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Yang pertama, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan program komputer SPSS dengan rumus T-square. Kriteria yang digunakan yaitu diperoleh data yang berdistribusi normal apabila nilai signifikan besar dari 0,05. Berikut ini hasil uji normalitas pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pretest kelompok eksperimen mempunyai taraf signifikan 0,137 atau lebih dari 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk sebaran post-test, kelompok eksperimen mempunyai nilai signifikan 0,253 atau lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data post-test dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk data pretest, kelompok kontrol mempunyai nilai signifikan 0,5, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Sebaran data post-test pada kelompok kontrol sebesar 0,729, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini berfungsi untuk menguji kesamaan antara kelompok. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS dengan rumus Levin. Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan homogen jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai taraf signifikan sebesar 5% atau 0,5. Berikut adalah tabel tentang hasil homogenitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa uji homogenitas pada pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai signifikan sebesar 0,254. Nilai signifikan post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 0,821. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa semua data tersebut signifikan dan dapat dikatakan homogen. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T yang pertama, uji pretest kelompok eksperimen dan kontrol pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil analisis untuk diuji T menunjukkan bahwa nilai T sebesar 3,470 dan nilai signifikan yaitu 0,463. Nilai signifikan menyatakan lebih besar dari 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan hasil pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara kelompok eksperimen dan kontrol memiliki kemampuan sama. Yang kedua yaitu uji post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
dapat dilihat di dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, hasil analisis uji T menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,115 dan nilai signifikan 0,36. Nilai signifikan menyatakan lebih kecil dari 0,05, maka dapat menyatakan bahwa HA ditolak, diterima, dan H0 ditolak. Yang artinya, ada perbedaan yang signifikan hasil post-test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan hasil post-test kelompok eksperimen yang pembelajarannya menggunakan metode eksperimen dengan kelompok kontrol, yang pembelajarannya menggunakan metode konvensional yaitu ceramah. B. Penelitian deskriptif. Dapat kita lihat contohnya pada judul penelitian atau judul skripsi yang berjudul Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2 Sukawera, Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase, di mana menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel 4 tersebut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa tingkat pengetahuan kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sukawera, Kecamatan Patikaraja, Kabupaten Banyumas untuk kategori tinggi sebanyak 13 siswa atau sebesar 20%, kategori sedang sebanyak 41 siswa atau sebesar 63,08%, dan kategori rendah sebanyak 11 siswa atau sebesar 16,92%. 3. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Tidak semua hipotesis yang dirumuskan peneliti tersebut diterima, akan tetapi juga bisa ditolak. Banyak hal yang menyebabkan hipotesis tersebut ditolak. Nah, pada umumnya penyebab hipotesis ditolak ada dua. Yang pertama, memang data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan hipotesis. Untuk kesalahan ini, maka jalan lain dari solusi ini yaitu melaporkan hasil penelitian apa adanya atau melakukan menambahkan data. Ada kalanya dibutuhkan sampel yang besar untuk membuktikan adanya hubungan dua parabel, terutama jika hubungan tersebut kecil. Kesalahan kedua, kesalahan ini yaitu kesalahan yang sering terjadi, di mana si peneliti mengalami kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan teknik analisis, kesalahan input data, kesalahan menginterpretasi data, kesalahan atau ditolaknya hipotesis disebut kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Contohnya, pada penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga, Lor. Nah, pertama itu dilihat dari pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar. Yang dijelaskan pada poin ini yaitu bagaimana sih pengaruh penggunaan metode eksperimen tersebut terhadap prestasi belajar. Nah, pada kegiatan awal, guru itu mengajukan pertanyaan seputar materi yang akan diajarkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni tentang wujud benda beserta sifatnya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru menguasai materi pembelajaran. Kegiatan akhir diakhiri dengan memberikan evaluasi mengenai materi daur hidup, makhluk hidup, dan wujud benda beserta sifatnya. Pelaksanaan metode eksperimen ini setelah dilakukan analisis dan hasilnya bahwa dengan menggunakan metode eksperimen ini, pada kelompok kontrol pertemuan 2 hanya menggunakan 7 dari 8 indikator dengan persentase sebesar 38,8% dan mengalami peningkatan juga sebesar 11%. Yang kedua yaitu aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, sebagian besar siswa mendapat nilai tinggi pada waktu post-test, baik kelompok kontrol ataupun eksperimen.
Pada kegiatan pembelajaran di kelas tidak kelihatan terlalu aktif, hanya beberapa siswa yang aktif bertanya pada guru. Pembelajaran dengan metode eksperimen ini memberi kontribusi yang baik bagi tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, dan pembelajaran lebih bermakna. Melalui percobaan, siswa lebih mendapatkan pengalaman secara langsung yang dapat tertanam dalam ingatannya. 4. Yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian. Akan tetapi, karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contohnya, pertama pada penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Nah, penulis memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan peneliti, di mana keterbatasan tersebut berupa yang pertama yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian. Karena penelitian ini juga menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah, peneliti hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan waktu yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Namun, dalam hal ini kadang dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain metode eksperimen seperti faktor peserta didik, media pembelajaran, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena susahnya mengontrol variabel luar pada penelitian eksperimen manusia. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik sebagai subjek penelitian. Walaupun berasal dari satu sekolah yang sama, tetap aja mereka memiliki perbedaan. Peserta didik yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen cenderung lebih susah diatur. Hal itu menimbulkannya ada keterbatasan penelitian. Yang kedua, pada penelitian deskriptif. Contohnya pada skripsi yang berjudul Survei Kesulitan Siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun pelajaran 2014-2015. Penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun masih ada kekurangan, yaitu bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan satu alat ukur saja, yaitu dengan angket. Untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, seharusnya juga harus memperhatikan alat ukur lain untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. C yaitu penelitian R&D atau pengembangan. Nah, contoh skripsinya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran MIBI Miniatur Budaya Indonesia dengan tema Indahnya Kebersamaan kelas 4 SD Kepatihan. Nah, penulisan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan penulis dalam penelitian ini antara lain yang pertama dari segi proses. Subjek uji coba pada penelitian data uji coba produk menggunakan perbandingan 1:3:5 karena tidak mengambil subjek uji coba dalam jumlah yang besar, serta diseminasi produk media tidak dilakukan. Yang kedua, pada aspek hasil, media LIBI digunakan secara manual dan memerlukan perawatan khusus dari debu agar warna tidak kusam dan harus dihindarkan dari air.